Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sandi Awe di Radar Tasik Podcast dalam programnya Ruang Publik Bicara Inspiratif. Kali ini kita masih akan melanjutkan tentang bertahan hidup ala tenaga honorer. Nah, dalam kesempatan ini saya mengundang Pak Agus Kurnia, salah seorang guru honorer di SD Cipaku Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya. Seperti yang saya bahas sebelum-sebelumnya, ini berseri ya, video berseri. Jadi yang belum nonton video berseri seri pertama sampai saat ini bisa Anda ditonton. Sebelumnya kita pernah membahas tentang kebijakan penghapusan tenaga honorer, dalam artian bukan dihapus, dipensiunkan atau apa. Nah, yang belum nonton bisa dilihat di video sebelumnya. Selamat datang Kang Agus Kurnia. Ya, selamat datang Pak. Seperti tadi yang dibuka oleh saya, kita ingin tahu bagaimana kisah Akang sebagai tenaga honorer. Sudah berapa lama, karena kita ya tahu bersama bahwa 2023 ini adalah tahunnya penghapusan tenaga honorer. Bukan berarti pemecatan massal, tapi lebih kepada data ya, data. Peralihan data dan peralihan kebijakan. Nah, Akang sudah berapa lama nih menjadi guru honorer? Saya menjadi guru honorer waktu 2003. Dari 2003, tapi itu masih di swasta ya. Swasta. Di MTS Al Hidayah Murja. Dari 2003, 2006 saya cabang, itu jadi dua sekolah yang saya honor, yaitu sama di SD di Sariwangi. Jadi saya tuh waktu dari 2003 di MTS sampai 2010, 2006 sampai sekarang mungkin di SD Sariwangi. Jadi dari dulu itu ke MTS dulu, kemudian dari SDN. Di SDN dari tahun 2006. Mungkin sekarang 14 tahun lah kalau di SD. Udah 14 tahun berarti. Wah, udah malah melintang ya, udah lumayan. Kalau di tahun ini status Akang sebagai honorer untuk masuk PPK atau gimana? Kalau status sekarang mungkin alhamdulillah ya, pada tahun ini ada penempatan mungkin, tapi belum tentu di mananya. Tapi kalau di sistem itu sudah ada penempatan untuk tahun sekarang. Berarti Akang itu masuk pada data yang 480 itu. 480 ya. Yang guru 417 ya. Iya. Yang itu. Beda dengan sama Kang Abdul Aziz yang tadi ya, belum ya? Belum masuk. Ini Akang mengawali dulu ketika honorer dulu. Salary-nya berapa? Kalau salary-nya mungkin waktu pertama di MTS itu, di MTS 2003 itu sekitar 50 ribuan lah. 50 ribu? 45 ribu. Per bulan. Tapi kalau di MTS kan cuma 2 hari. Oh iya. MTS 45 ribu. Kesininya sampai 2000 di MTS tuh sampai 2010 itu sekitar 400-an lah di MTS. Di MTS 2010, kemudian pindah ke... Enggak pindah. Bercabang itu ya. Sampai 2010. Sampai 2010. Kemudian setelah fokus di SD dari 2010 itu awal di SD 2006 itu sekitar 80 ribuan lah. 80 ribuan per bulan. Per bulan. Nah, bagaimana Akang untuk menambal pendapatan untuk kehidupan sehari-hari? Mohon maaf, waktu dulu saya mungkin pulang sekolah awal-awal itu saya ikut sama orang tua pulang sekolah pan orang tua jualan gitu. Oh iya. Kelontongan di daerah Mengurja. Jadi pulang sekolah ikut jualan gitu sama orang tua. Nah, kesininya waktu 2010-an, 2011, 2000 hampir 10-an. Orang tua berhenti karena ya mungkin kolab lah istilahnya keuangan orang tua. Maka saya itu pertama merintis dari tahun 2010 merintis istilahnya bikin kolam-kolam kecil lah, seperti kolam ikan. Waktu itu lele mungkin. Oh, jadi mengelola perikanan. Kolam ikan. Ya, berarti untuk dijual lagi itu? Ya, untuk dijual lagi.
sampai 2015-an lah. 2015-an. 2015 karena cuaca tidak bagus di 2015 itu akhirnya bangkrut juga gitu di kolam lele. Tadi dari 2015 saya bahkan pernah melamar ke salah satu perusahaan lah. Salah satu perusahaan cuman sebentar sih, cuman ada 3 bulanan. Karena hati mungkin sudah terpaut ke sekolah. Iya. Terpaut ke sekolah, bahkan pernah itu waktu di perusahaan itu sebagai marketing di perusahaan tersebut, pernah sosialisasi ke sebuah sekolah. Jadi hati itu nangis gitu lah. Nangis. Ini bukan passionnya, bukan stylenya mungkin seperti itu di dunia lain. Maka kembali lagi saya ke sekolah, dan alhamdulillah sekolah juga masih membuka welcome-nya. Alhamdulillah, cuman lah 3 bulan. Di SD Akang ngajar apa? Guru kelas. Berarti. Oh, di guru kelas. Pegang kelas berapa kalau sekarang? Kalau sekarang kelas 5. Pegang kelas 5. Karena setelah tadi Akang berhenti bisnis di lele, itu masih mencari tambahan lain? Masih, sampai sekarang juga masih. Sampai sekarang juga masih. Sekarang lebih mengembangkan apa? Kalau sekarang kemarin sampai akhir moneter, yang awal moneter itu kemarin tuh ternak ayam. Tapi ayam bukan ayam telur. Bukan. Tapi ayam kampung lah istilahnya. Ayam kampung. Cuman tambah pendapatan aja. Dijual ke pasar atau ke person to person? Person to person. Dijual aja untuk menambah-nambah. Iya, kita nambah-nambah seperti itulah. Kalau pernah dapat sertifikasi atau belum? Baru sekarang. Baru sekarang. Baru tahun kemarin. Berarti saya murni sejak dulu itu sampai 2022. Iya. Belum dapat tambahan apa-apa dari pemerintah? Belum. Cuman ada insentif mungkin. Insentif dari pemerintah pusat atau dari insentif dari yang dari Pemkab juga ada. Kalau salary terakhir 2022 tanpa insentif itu berapa, Kang? 500.000. Kayak apa, berapa? Sekarang kalau dari 2022 terakhir 2022. Terakhir itu atau yang sekarang berarti ya. Dan sekarang masih belum kan yang sertifikasinya? Masih belum. Kalau kemarin dari sampai tahun 2018-an 2018 450. Kalau sekarang sampai 700 lah. Oh, sekarang 700. Itu 700 sudah luar biasa berarti. Ya, sudah luar biasa, sudah alhamdulillah lah. Iya, sudah alhamdulillah berarti ya. Alhamdulillah lumayan. Ada berapa, Kang, honorernya di sana? Kalau di sekolah saya itu honorernya waktu kemarin itu cuman ada 4 orang, penjaga 1, guru 2, operator 1, jadi 4. PNS ada 5. PNS-nya ada 5. Semuanya PNS-nya berarti. Tapi alhamdulillah kalau waktu tahun kemarin, tahun 2021 yang 1 yang guru sudah jadi PTKK. Oh, yang 1 udah jadi PTKK. Iya. Berarti tinggal Akang. Tinggal saya kalau guru mah. Guru itu. Iya, tinggal saya. Oh. Yang itu yang P3 itu yang operator? Bukan. Yang apa? Yang guru. Yang guru tetap yang guru. Yang P3K. Oh, jadi yang guru itu yang tadinya 2 tinggal 1. Ya, tinggal saya. Tinggal Akang. Tapi Akang juga udah diterima untuk 2023. Iya. Sudah ada penempatan. Kalau itu mah udah dari 2022. Yap, ujiannya waktu 2022. Ujiannya yang 2022. Bagaimana Akang sejauh ini merasakan sebagai honorer nih, Kang, dengan salary seperti itu? Kemudian Akang sempat juga keluar. Ini pergolakan batinnya gimana tuh? Waktu itu pergolakan batinnya seperti ini, Pak. Saya merasa ini juga kewajibannya di keluarga. Iya, betul. Saya nikah tahun 2008 mungkin sampai sekarang sudah mungkin 14 tahunan lah. Nah, cuman pergolakan hati itu mau lihat keluarga pingin keluar dari sekolah, lihat anak-anak pingin masuk lagi, seperti itulah pergolakan. Jadi batin itu harus gimana ini gitu ya. Bahkan ya
itu yang terpikir dalam saya, gimana ini kalau keluar tapi nggak ada stylenya, nggak ada kemampuannya, nggak ada skillnya di luar pendidikan mungkin yang saya miliki gitu. Jadi bingung gitu. Pernah drop juga gitu. Pernah merasakan bimbang gitu. Tapi alhamdulillah ya, mungkin karena kesabaran juga dari keluarga, dari motivasi dari terutama dari istri dan orang tua, alhamdulillah gitu bisa bertahan sampai saat ini gitu. Berarti Akang pas keluar 3 bulan itu ingin berharap untuk lebih, mendapatkan lebih, mendapatkan lebih untuk menyukupi kehidupan. Tapi memang pada saat itu salary-nya lebih tinggi dari ngajar. Lebih tinggi. UMR udah UMR langsung. UMR Tasik, Kota Tasik. Oh, swastanya di Tasik. Ya, di Kota Tasik. Tapi itu 18. Tapi hati berkata beda gitu ya, berkata beda. Ini harus gimana gitu. Tatkala saya lihat sekolah, saya lihatnya kalau mau sosialisasi barang ke tiap sekolah atau instansi, suka sedih gitu. Ini yang pertama itu adalah cita-cita waktu saya SD gitu. Dari SD cita-cita itu pengen jadi guru gitu. Kenapa tuh? Kenapa pengen jadi guru kan? Waktu SD itu saya ada guru favorit mungkin ya. Guru favorit saya mungkin emang jadi tersentuh sama guru tersebut. Gitu. Ada jadi, guru favorit saya. Ada yang menginspirasi. Ya, ada yang inspirasi seorang guru yang inspirasi buat saya. Gitu. Alhamdulillah mungkin tertanam sampai sekarang gitu. Ini adalah style saya gitu. Kalau Akang asli Sariwangi? Asli Singaparna, orang tua Singaparna. Kalau sekarang di Mangurja. Di Mangurja sekarang tinggal, tapi ininya di Sariwangi. Iya. Iya betul Sariwangi ya, Cipaku Sariwangi. Iya. Di Cipaku. Kalau sekolah dulu di mana? Di Galuh. Saya di Galuh. Di Galuh Ciamis. Putra Galuh Ciamis. Waktu sekuliah itu 2001 D2. D2 2001. Melanjutkan lagi setelah nikah 2009 sampai 2015. Lulus 2015. Karena itu terkendala waktu itu mau sudah beres 2012, cuman sekolahnya atau STI belum diakreditasi gitu. Jadi minta ditunggu dulu setelah akreditasi baru bisa mengeluarkan produk. Bagaimana Akang untuk membiayai kuliah dulu? Waktu untuk membiayai kuliah itu seperti alhamdulillah ya, ada dorongan dari kepala sekolah, ada dorongan dari keluarga juga, dari terutama dari kakak-kakak dan adik-adik gitu. Selesaikan gitu, kata kakak dan keluarga gitu. Ada bantuan sih dari kakak dan adik-adik gitu. Alhamdulillah gitu. Kalau adik-adik dan kakak sudah PNS gitunya. PNS tapi beda bidang gitu. Beda bidang. Tapi guru juga? Bukan. Bukan. Kalau kakak perempuan bidan, adik perempuan bidan. Ada support dari keluarga, ada support dari keluarga. Bisa dikatakan sebagai salah satu pertahanan Akang untuk menjadi guru ya? Iya. Jadi guru, motivasi untuk menjadi guru berarti ya. Bahkan waktu 3-4 tahun ke belakang saya sudah disuruh keluar sih sama orang tua gitu. Karena salary itu. Jangan pertahankan terus di sana gitu. Ini bukan rezeki kamu, tenang. Iya. Tapi hati berkata beda gitu. Berkata beda gitu, seperti itu. Ini Akang yang ingin Akang diharapkan oleh Akang nih, kepada pemerintah. Mungkin Akang kan tahun 2023 udah pasti tinggal menunggu SK berarti kan ya. Tapi kan mungkin rekan-rekan Akang yang lain tuh tidak semua mungkin orang bisa bertahan. Iya. Mimpi mungkin bisa ingin menjadi guru, tapi
dengan tekanan ekonomi mungkin bisa aja seperti Akang dulu pengalaman keluar dulu sebentar gitu ya. Akang kan bisa memberikan input kepada pemerintah bagaimana untuk menangani masalah tenaga honorer terus ekonominya, bagaimana menurut Akang? Kalau menurut saya mungkin ya ini harapan saya sendiri, harapan semua mungkin ya. Mudah-mudahan di akhir di tahun baru sekarang 2023 sebagaimana yang telah tertera dari pemerintah pusat bahwa akan diselesaikan akan diselesaikan di bulan November. Mudah-mudahan ada keterkaitan atau ada kesinambungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah gitu. Jadi formasi yang disediakan dari pusat itu dapat direalisasikan oleh daerah gitu. Seperti itu yang kami harapkan. Mudah-mudahan teman-teman kami yang mungkin sudah ada yang lebih dari seperti saya lah. Ya lebih lama gitu. Lebih lama bisa terrekrut lah untuk menjadi P3K. Itu harapan saya mungkin secara pribadi. Akang udah punya anak berapa? Belum. Berarti masih berdua. Iya. Kalau istri kerja jadi guru atau sama istri juga ngajar tapi ngajar di juga. TK itu. Ngajarnya di TK. Berarti saling swasta. Saling mencukupi berarti gitu ya. Perjuangan hidup lah. Tapi kalau misalnya istrinya bukan pendidik, kalau beda biasanya jadi tidak pemahamannya agak beda ya. Pemahamannya akan lebih beda seperti itu. Diuntungkan ya kalau misalnya sama-sama pengajar ya, kayak Pak Tete ya. Iya gitu. Kayak Pak Tete itu. Istri saya juga ngajarnya dari 2011. 2011. Udah lama juga berarti. Udah lama, 11 tahun. 11 tahun di TK juga. Di TK 2011. Bahkan waktu itu saya berbarengan sih kuliahnya juga. Oh, kuliahnya berbarengan. Gimana? Yang menjadi motivasi saya yang pertama ini harus selesai. Jadi harus keinginan pemerintah itu harus linearitas, kita harus linearitas seperti itu. Adapun kalau masalah bayarnya itu cuma di rijian kemarin nyari aja berarti. Cari aja gitu. Alhamdulillah. Bahkan waktu kuliah itu saya sambil jualan, Pak. Sambil jualan jualan apa, Pak? Waktu itu jualan roti. Di kampus gitu? Enggak, di sekolah. Di sekolah gitu. Bawa ke sekolah gitu, bawa ke anak-anak. Jualan roti, jualan lah goreng-gorengan gitu. Seperti itu. Kalau orang susah itu berarti karena banyak gengsi berarti ya kan? Iya. Kalau banyak gengsi seperti itu susah berarti ya. Susah gitu. Alhamdulillah waktu itu dari malam istri nyiapin gorengan gitu, gorengan roti siangnya paginya dibawa ke sekolah. Kalau nggak habis keliling gitu. Itu akan keliling berarti kalau nggak habis gitu. Di kampung tapi kan di kampung sepulang pan lumayan dari Sariwangi ke Mangurjaya itu pan agak jauh, hampir 30 kiloan lah. Itu pakai motor kan? Pakai motor. Jadi keliling di ini ya, di kampung-kampung. Di kampung Barade gitu. Barade roti. Perjuangannya aja. Roti obi gitu. Roti obi namanya. Roti apa namanya? Roti sama gorengan op. Sama gorengan. Iya. Seperti itu. Iya, kalau banyak gengsi justru akan menyusahkan kita ya kan. Iya gitu. Berjuang mah dari mana aja berarti ya. Iya. Akang barangkali bisa ngasih pesan nih kepada anak-anak muda nih yang sulit melangkah untuk mencari kerja ya, atau yang malas mencari kerja. Gimana nih Kang? Berbagi pengalaman hidup. Kalau pengalaman saya ya, untuk pengalaman saya laksanakan gitu. Setiap niat atau pemikiran laksanakan. Itu mau hasil mau enggak,
laksanakan aja, ikhtiar aja dulu gitu. Nanti juga ada jalan gitu. Memang saya sudah bahkan saya sendiri ya sudah beberapa istilahnya beberapa usaha yang dilakoni gitu, seperti bikin sendal lah, bikin ya jualan gorengan lah, bahkan jualan baju juga pernah, baju keliling seperti di motor gitu, jualan tahu lah, itu jalannya aja gitu, apapun ya, inspirasi atau niat kita laksanakan gitu. Selama halal jalan terus. Jadi jangan istilahnya jangan terlalu banyak mikir gitu lah, mikir ini payu tak seperti itu. Kebanyakan kan orang berpikir seperti itu. Kalau saya ya mau payu mau enggak, tatkala kita ada usaha ada jalan gitu. Bahkan ya saya pernah gitu, tatkala jualan roti nggak habis gitu, atau bahkan nggak kembali lagi untuk modal. Duh ini gimana, mau pulang gimana, pernah seperti itu, sering lah istilahnya. Sering, tapi tatkala mau ke rumah kata istri itu, alhamdulillah abi gaduh rezeki naon masihan atos cenah sakit. Alhamdulillah, ternyata rezeki itu beda lagi gitu, meskipun nanti caranya beda gitu, asal beda. asal ada usaha seperti itu. Yang pernah saya alami, sering, bahkan sampai sekarang juga seperti itu. Ya, sampai sekarang seperti itu. Tatkala kita nggak pulang, nggak bawa uang, pulang nggak ada uang, bahkan kalau sudah sedih itu, kalau sedih sekali istri beras habis, pulsa habis, aduh, uang nggak ada lagi. Tapi tatkala kita keluar nanti berusaha gitu, kemana aja gitu ya istilahnya. Tapi ada jalan keluarnya gitu, seperti itu yang saya rasakan mungkin. Melangkahlah, jangan berdiam diri gitu lah. Melangkahlah, jangan berdiam diri nih anak-anak muda. Pasti ada jalan keluarnya. Keluar. Baiklah Kang. Iya. Nih karena berhujung waktu. Iya. Kita akan mengakhiri perbincangan. Iya. Dan terima kasih telah datang ke sini. Barangkali ada yang ingin pesan disampaikan kepada pemerintah atau kepada hal yang lain. Mungkin yang saya ingin sampaikan, khususnya pemerintah, kami ucapkan terima kasih khususnya untuk Kabupaten Tasik yang telah memfasilitasi kami, khususnya waktu penerbitan SP yang tadi, SP yang bisa mengikuti sampai sekarang bisa salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah, khususnya kepada pemerintah kabupaten. Yang kedua, untuk para pemuda yang sekarang, carilah style yang menurut kalian bagus. Kalau kalian mau jadi guru, jadilah guru yang baik. Jangan berpikir dulu gaji. Jangan berpikir dulu honor. Kalau kalian stylenya di pendidikan, ya lakonin aja terus. Seperti itu. Baik, terima kasih Kang. Ya, kalau style Anda di pendidikan, jalan aja dulu. Jangan dulu nyari-nyari salary ya. Oke, terima kasih banyak kepada para subscriber dan juga kepada yang belum subscribe tapi sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Kalau perlu itu tombol loncengnya biar notifikasinya datang ke handphone Anda. Sekali lagi, terima kasih Pak. Terima kasih juga yang ada di manapun Anda berada. Jangan lupa untuk menonton video-video sebelumnya yang belum nonton, masih tentang bertahan hidup ala tenaga honorer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.